Kita sekarang berada di Gua Tolu Liang di areal konservasi PT STN. Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi dan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kita melakukan pengembangannya harus menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Bagaimana caranya? Simak video ini lebih lanjut. Pemerintah telah menetapkan target luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional seluas 70 juta hektar. Pada tahun 2021, Indonesia telah mengekspor minyak sawit dan turunannya senilai 277,95 triliun rupiah. Hal itu menempatkan Indonesia sebagai produsen dan pengekspor minyak nabati nomor 1 di dunia. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari. Nah, ini hanya perang bisnis antar negara, tapi dipakai alasan terus. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan andil dalam pencapaian target pembangunan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan NKT yang berada pada area perkebunan. Belum adanya kebijakan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan NKT menyebabkan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan belum memiliki acuan pengelolaan NKT secara baik dan benar. Kami perlu suatu SOP yang jelas supaya kami bisa mengetahui benar atau tidaknya dalam hal menjaga NKT ini. Provinsi Kalimantan Timur telah mendeklarasikan pengembangan kebun berkelanjutan yang telah dituangkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Gubernur tentang kriteria NKT dan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan NKT di perkebunan. Ini menjadi dasar dan acuan bagi kami untuk melakukan pengawasan, pembinaan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Target 70 juta hektar di seluruh Indonesia itu tentunya tidak bisa dicapai sendiri oleh Kalimantan Timur. Ini dibutuhkan juga inisiatif serupa di provinsi lain. Proyek perubahan yang digagas adalah inovasi dan kontribusi pemikiran daerah untuk pembentukan kebijakan publik sebagai landasan pelaksanaan kolaboratif program kegiatan dalam pencapaian target pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup nasional. Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan dan mengucapkan dan memberikan dukungan penuh kepada proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Ujang Rahmat. Proyek perubahan ini merupakan inovasi dan bentuk kontribusi daerah untuk pencapaian target pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup secara nasional. Proyek perubahan ini bertujuan agar ditetapkan kebijakan dan petunjuk teknis sebagai payung hukum nasional untuk pengelolaan NKT pada perkebunan kelapa sawit. Implementasi proyek perubahan ini telah menghasilkan output berupa Peraturan Gubernur tentang pengelolaan NKT, Peta Indikatif ANKT, serta Policy Brief sebagai media dalam advokasi kebijakan kepada kementerian dan lembaga. Kami akan coba membuat surat yang intinya rekomendasi kepada Bapak Presiden. Perbaikan tata kelola lingkungan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit akan memberikan manfaat, yaitu pembuktian kepada dunia luar bahwa pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip berkelanjutan, serta memperkuat posisi tawar dan menghilangkan hambatan ekspor dengan menawarkan CPO berlabel berkelanjutan. Mari berkolaborasi membangun perkebunan berkelanjutan untuk Indonesia sejahtera. Perkebunan Jaya, Indonesia sejahtera.